Oi, masuk. Tua, izin ketua, ada yang mau menghadap ketua. Oh, silakan suruh masuk. Silakan. Bang, boleh masuk, Bang? Ya. Masuk, Bang, boleh. Ya, boleh masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Putra, ketua KKT. Ya. Sebelah sini. Apaan sih manggil-manggil? Situ kan yang menghadap. Oh iya. Taruh dulu tasnya di situ, disterilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di program Hadap Mas Ketua. Nih Bang, lu pertama kali nih Bang. Dulu program Ngops pertama kali gue. Iya, lu yang jalanin. Enggak, jadi bintang tamunya. Iya, betul. Kedua program apa namanya tuh? Saung tuh. Saung, Jadi di atas. Gua Jabatan lagi. saung lu. Tapi Iya. kali ini kita berbeda, guys. Sekarang bintang tamunya ini orang yang berada di balik layar Halo. selama hampir 5 tahun di balik layar Karang Taruna. Iya, gue malas banget sebenarnya nih bikin video Jadi begini lu nih. tau gak? Ini namanya program Hadap Mas Ketua. Oke, Kan udah siap, ada Mas Ketua. lapor Mas Ketua udah ada. Laporannya nggak tahu ditindaklanjut atau enggak. Tuh, oke. Ada curhat dong. Mah, curhat dong. Beda itu pengajian. TV aja. Nah, sekarang kita bikin Hadap Mas Ketua. Ente UKKT RW kan? UKKT Harus RW, menghadap ketua alhamdulillah. kelurahan kayak gitu. Siap. Jadi santai-santai aja nih. Selamat datang Aman. di ruang kerja gua Oke. baru renovasi. Iya, Karena udah ada ruangan pintu baru dari sini nih. ya. Jadi bisa nginep di sini kayak gini. Iya, benar-benar. Sehat tapi kita sehat. Alhamdulillah sehat. Ini siapa? Ini ngapain lu keluar nih? Ini Jamil. Lagi galau. Oh, ini satelit mas kita yang baru. Iya, Lagi bertugas. Dia fungsinya menjaga, Sehat, Jamil. dia menjaga podcast ini biar berjalan dengan lancar. Soalnya karena udah Oh, kaca oke, bening. Nanti ada pengamen, ada Iya, betul, yang betul. Ada yang gangguin, kurang ada yang distract, ada yang Iya, distract. tukang bubur Oke, tiba-tiba oke, oke, oke. ngelongok. Jadi dia yang harus jagain kayak gitu. Minta tisu ya ketua. Silakan. Udah siap nih ya ditanya-tanya ya. Insya Bukan Allah. tentang stimulan. Insya Allah. Tenang aja. Kan gue udah tahu nih nama lu siapa. Iya. Tapi lo harus kenalin juga dong ke teman-teman kaca ini. Oke. Kenalin dulu. Halo, nama gua Putra Liandri. Gua ketua UKKT RW 09 Bukit Duri, Tebet. Tapi gimana nih kabarnya Bang Putra? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terus kesibukannya? Kesibukannya masih sama, ngerjain desain aja freelance. Enak tuh ya, cairnya gede gitu ya kalau kayak gitu. Iya juga. Kayak gitu ya. Kalau ada aja baru cairnya gede ya gak? Terus kira-kira ada yang mau curhatin nggak di sini? Gua ada yang gue curhatin sebenarnya sih ketua. Tapi yang mana dulu nih curhatin? Yang boleh didengar sama orang-orang atau enggak nih? Yang boleh aja. Ya aman kalau yang nggak boleh didengar ntar aja itu curhatan urusan. gue mah aman, bisa didengar sama siapa aja. Kayak gitu ya. Tapi Iya. biasanya kalau RW aman, biasanya nggak aman itu malah pengurus Karang Taruna RW-nya nggak aman. Betul. Kayak gitu kan. Tapi tenang aja semua di sini obrolannya aman-aman. Ya pastinya. Selama nggak dibawa ke rapat kelurahan ya. Iya. Iya, ini Aman. Ini nggak boleh. Ini obrolan yang tidak dibahas di rapat pimpinan Karang Taruna kelurahan nih. Oke. Jadi eksklusif di sini Bang Putra akan buka-bukaan. Jadi udah bisa dibuka belum? Boleh. Ah, jangan. Lagi dong. Jangan. Nah, terus sebenarnya mau langsung tanya sih sebelum Bang Putra yang curhat. Sebenarnya Iya. mau nanya nih sebagai ketua nih. Gue sebagai apa ya? Evaluasi program-program lu aja sih sebenarnya. Apakah penyerapan anggarannya itu terlaksana dengan baik atau enggak? Tapi sebagai ketua KKT, tantangan terbesar lu sebagai ketua KKT khususnya di RW itu apa sih? Nah, kalau di wilayah gua sendiri itu palingan masih di SDM ya. SDM. Tapi untuk sekarang alhamdulillahnya udah mulai ada, dibantu sama Pak RW juga untungnya. Tapi beberapa hal itu masih kurang, sebenarnya masih kurang banget paham sama UKKT itu sendiri sebenarnya mereka, karena mereka masih baru. Gitu sih. Tapi kan lo tau kan program gue itu tidak mau menyelaraskan, tidak mau mengharuskan ketua KKT itu untuk ikut atau patuh terhadap kegiatan Karang Taruna kelurahan, bukan apa namanya, bukan secara administratif dan komandonya, tetapi program misalnya Karang Taruna RW semuanya harus menanam
hidroponik misalnya gitu, harus oke. harus budik damber misalnya kayak gitu. Nah, kalau di UKKT lo sendiri itu rata-rata bergeraknya di bidang apa sih kegiatannya? Berhubung di UKKT RW 9 itu ada fasilitas futsal, lapangan futsal yang dibantu sama dari organisasi I see, luar I see. Indonesia ya, dari Sudan. Jadi mereka itu mengelola tempat futsal itu sih rata-rata. Wah, berarti UKKT lo itu sebenarnya udah kerjasamanya internasional nih. Iya, betul, Seperti bisa dari dibilang Sudan ya? begitu. Ya, itu juga jadi kegiatan setiap minggu sebenarnya. Mereka juga ngelatih anak-anak kecil ya buat belajar futsal di situ. Lalu kalau gua denger-denger tuh kalau orang RW 9 ketemu gue, Pak Ketua tuh di UKKT RW 9 tuh mantap tuh, sekarang udah ada pelatihan apa namanya tuh palang pintu kesenian ya. Oh iya betul. Itu Keren sih itu dari unit 09 memang. Itu sebenarnya pemudanya sih, bukan dari Karang Taruna, tapi mereka emang kerja sama kita gitu. Keren sih kalau kayak gitu, mudah-mudahan sih bisa tersalurkan atau enggak bisa apa ya kasarnya, diikutilah oleh UKKT lainnya pastinya kayak gitu. Amin, amin. Nah, kalau ngomongin soal wilayah nih ya, masih di seputaran wilayah nih, nggak apa-apa kan? Nggak keberatan Nggak apa-apa, kan? aman. Apa keberatan nih? Enggak, aman. Beratnya berapa? Berat banget pokoknya dah. Ya, RW 9 itu kan punya karakter unik yang tadi. Pastinya punya karakter unik. Nah, menurut lo itu masalah atau potensi apa yang paling kuat di RW 9? Potensi deh. Potensi pemudanya apa? Pemuda, kewilayahannya. Kan Potensi. kalau gua lihat di petanya itu kan RW 9 tuh banyak perusahaan-perusahaan tuh. Enggak juga sebenarnya sih, karena kan kita dari Karang Taruna sendiri tuh ngebebasin semua organisasi yang ada di dalam RW 9 sendiri kan. Kayak pemuda-pemudanya juga. Ya emang kalau misalkan mereka mau bikin pengajian ya silakan, bebas. Yang penting kan kita tetap koordinasi sama RW sama yang lainnya juga, jadinya aman-aman aja. Terus kalau dari warga sendiri dengan kehadiran UKKT RW 9 tuh kayak gimana tuh? Baru-baru banget ini sebenarnya ya, baru berapa tahun ini aja gue sempat ngebantu beberapa RW sih sebenarnya dari masalah pengadaan sound dan bantuin ini warga-warganya aja sih, unit-unitnya gitu doang. Terus ada aspirasi nggak dari warga sendiri khususnya ke Karang Taruna RW 9, UKKT RW 9 yang mungkin bisa lo simpulkan untuk diaspirasikan ke Karang Taruna Kelurahan? Kalau untuk aspirasi dari RW 9 sendiri sih sebenarnya nggak ada ketua. Paling kita cuman pengen tuh, ini kan masa terakhir nih, gue cuman pengen ketua lagi naik ke. Itu di luar kelurahan konteks sih. jangan, nggak boleh. Tapi kan tetap kan ini kan aspirasi kita kan. Itu bukan aspirasi warga itu enggak. Tapi rata-rata milihnya begitu. Bikin pusing ini nih. Masih podcast pertama ngadep Mas Ketua pertama kali aja udah bikin pusing Mas Ketua. Tapi itu kan ditanya aspirasi, bener dong. Ya, kan ya. itu aspirasi warga sama semua pemuda. Kita tampung. Iya, karena kan baru pertama doang kan, belum masih ada selanjutnya, ini masih baru apa jabatan pertama, belum, masih ada berikut tahun-tahun berikutnya. Nanti tahun kedua perubahan aturan masih boleh lagi nih ketua. Wah, Iyalah, harus. kelar kalau kayak gitu. Kan jadi kita makmur semuanya. Nah, ini ada pertanyaan yang lebih personal sih sebenarnya Bang Putra. Ini nggak apa-apa jadi gue yang banyak nanya ya. Aman, Karena kan nggak gue apa-apa. hostnya bukan bintang tamu nih. Aman. Karena gue udah capek menjawab kalau kata anak-anak karakter kelurahan itu gue tuh bagian klarifikasi. Iya. Di mana anggota yang baler lo, gue pasti klarifikasi. Sebenarnya itu juga- emang tugasnya ketua sih. Iya. sebenarnya. Sebenarnya gue juga kesini kan bukannya buat bertanya sama Mas Ketua ya. Emang kayaknya harus banyak yang kita bicarakan sebenarnya sih, bukan soal tanya menanya. Asal jangan nanya nomor rekening lagi rungkat. Oh ya aman, itu mah gampang. Jamil lo ketawa aja Jamil. Ada Jamil bisa ditransfer kita sama Jamil. Lagi rungkat juga dia. Jangan. Nah, tadi tuh gue mau bicara masa personal, izin dulu ya Bang. Iya, boleh. Bang Ketua. Sebagai ketua KKT nih, ada hal gak sih yang bikin lo pusing? Yang bikin gue pusing sebenarnya sih apa ya? Kayaknya nggak ada sih ketua, karena masih bisa nggak tahan sih. Paling ada beberapa hal yang gue keluhin doang paling kan. Yang lainnya emang nggak ada.
Iya. Kadang-kadang kan orang pada pikir kan, enak tuh jadi ketua tuh. Padahal dia nggak tahu aja pusing. Iya, makanya. Kalau bisa kaki di kepala di kaki, bisa jadi kepala kita di kaki orang, kaki orang di kepala tetangganya. Mereka taunya kalau kita dapat subsidi aja kan. Iya. Tapi mereka nggak tahu yang kita udah perjuangin buat unit sendiri apa, yang udah kita keluarin apa. Waktunya, sibuknya, bolak-baliknya kan mereka nggak tahu. Terus sebelum kita ke pertanyaan lebih lanjut nih, pertanyaan akhir sih sebenarnya. Gue pengen denger lu merosting gue selama mungkin 1 menit kali ya. Apa kekurangan gue dan memang apa yang harus sebenarnya bukan ngerosting sih ya, lebih kayak ke evaluasi kepada diri gue, karena jarang seorang ketua itu mau dievaluasi atau mau dikritik oleh anggotanya atau bawahannya. Tetapi gue menempatkan diri di sini sebagai temen, bukan sebagai pimpinan atau atasan kayak gitu. Silakan Bang Putra. Gue nggak bakal, nih disclaimer dulu Mil ya. Jamil kalau gue udah emosi mau nyebor nih, tolong tahan Bang Putranya biar gue sebornya gampang gitu. Silakan Bang Putra. Kalau evaluasi dari gue buat ketua ya, kayaknya untuk dari awal lu menjabat nih, itu sih aman-aman aja sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang yang udah gua saranin, dan beberapa hal itu kayaknya nggak pernah didengar, tapi itu gua is okay karena emang keputusan tetap ada di ketua sih. Sebenarnya lebih cari aman ya Mil ya. Ini cari aman ini. Gue tuh berharap kayak roasting. Wah, ketua nih kayak begini nih. Ketua diktator, ketua ini nih, gue pengennya kayak gitu. Kalau misalkan gue belum gitu, tajemin lah. Tapi kan emang gue ujung jurang sekalian. Emang berhubung gue kayaknya yang paling lama di organisasi Karang Taruna kan, ya paling beberapa saran-saran yang gue kasih ke lu kayaknya nggak pernah ditangkap aja, itu doang gue mah. Gitu. Iyalah. Dan akhirnya kejadian yang sesuatu yang nggak enak kan akhirnya lu yang ngerasain ya kan, gue cuma ketawa aja palingan. Karena udah gue saranin, jangan dulu ketua, stop dulu, stop. Gue kadang nggak percaya sih sama lu Bang. Nggak percaya karena gue musrik, ngeri percaya sama lu. Anjing. Iya. Musrik pasti Mil percaya sama Bang Putra kayak gitu. Nah, kalau itu kan terhadap diri gue. Iya. Berarti udah nggak ada ruang nih buat ngomongin gue di belakang ya. Aman. Yang penting udah ngomong nih. Aman gue. Yeah. Paling tanya milih. Mau saya brak lagi. Gak aman. Sekarang pesan untuk Karang Taruna Kelurahan Bukit Duri khususnya periode 2021-2026. Pesan untuk UKT karena ini udah tahun terakhir, ya kan, nggak tahu nanti bakal ngejabat lagi apa enggak, apa bakal lanjutin pemilihan. Buat gue sih kita lebih ke jangan terlalu banyak happy-happynya, bikin kegiatan-kegiatan yang gak jelas itu. Bukan yang gak jelas sih sebenarnya, terlalu menghambur-hamburkan ya menurut gue. Mendingan buat sesuatu yang lebih penting kayak bantu-bantuin warga atau semacamnya, itu aja sih kalau gue. Ya karena kalau itu relevan dengan program kerja kita. Jadi kan kalau di Karang Taruna Kelurahan itu memang kita sudah ada raker. Tahun 2021 ngapain aja, itu udah tersusun selama setahun. 2022 mungkin nggak banyak Karang Taruna Kelurahan yang aware terhadap ini. Gitu. Bukan Karang Taruna Kelurahan juga, mungkin tingkatan-tingkatan yang lain. Tapi kan kembali lagi semua wilayah memiliki karakteristik dan pembinaan yang berbeda kayak gitu. Dan alhamdulillah juga kan tadi kita habis rapat evaluasi dan stimulan untuk capaian Karang Taruna Kelurahan Bukit Duri serta UKT RW 1 sampai 12 itu capaian berapa persen? 100%. Dan itu sudah berturut-turut selama 4 tahun. Kalau di pemerintahan kita dapat WTP nih. Iya. Gitu. Dan ya gue berharap untuk sebenarnya yang melanjutkan kita nantinya, kita nggak tahu kan, betul. Bisa mempertahankan hal ini, lebih aware juga terhadap kegiatan-kegiatan yang memang bersifatnya kepada masyarakat. Gitu. Karena kalau menurut gua, kalau lo ngebantu masyarakat aja itu udah bikin happy masyarakat kan, tanpa harus lo bikin sesuatu yang menghambur-hamburkan biaya. Dan untuk happy mah nanti gampang lah, panitia-panitia itu bisa silain. Siap. Iyalah, kita ngumpul-ngumpul gini aja udah pada seneng kok. Siap. Oke.
Siap. Bang Jim masih ada rapat lagi di Zimbabwe ya? Ya kan? Jadi kayaknya sampai sini aja nih. Boleh, silakan. Mas Ketua KKT 9. Terima kasih Makasih banyak. sudah hadir undangan saya menghadap. Sama-sama Sudah kasih Ketua. pencerahan Gua yang terima juga buat kasih. saya dan saya sudah kasih petunjuk juga buat Ketua Iya. KKT 9. Gue juga yang terima kasih nih, kamar gue di Renov bagus banget jadinya anjir. Waduh, Buat tidur. Buat gitu. dulu Buat ruangan ini nginep. tuh tempat tidurnya Ketua KKT 9. Ada cerita mistis, tapi kita bahas nanti di episode selanjutnya gitu. Oke, siap. Gitu. Dan pesan buat semuanya, kira-kira kalau misalnya ada saran siapa kira-kira bintang tamu selanjutnya akan saya wawancarin untuk menghadap saya, boleh tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat.